A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Surat Waqiah ayat 81. Kemarin sudah kita bahas itu. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ay haddakum wa nasibakum minal Qur'ani annakum tukadzibun. Dan kamu menjadikan rizki kamu, maknanya rizki itu haddakum wa nasibakum, bagianmu dari apa? Minal Qur'an kemarin. Annakum tukadzibun, sesungguhnya engkau mendustakan. Kamu sekalian mendustakan itu Al-Quran. Kemudian ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah. Riwayat dari sahabat Abu Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ma anzalallahu minas sama'i mim barakatin, ma anzalallahu, tidaklah Allah menurunkan dari langit. Tidaklah Allah menurunkan dari langit. Min barokatin, dari keberkahan. Min barokatin, dari keberkahan. Koma, illa asbaha fariqum minan nasi, kecuali menjadi di awal hari tersebut, kecuali menjadi di awal hari tersebut fariqum minan nas, kelompok dari manusia. Fariqum minan nas, kelompok dari manusia. Biha kafirina, koma, yang mana dari kelompok manusia itu, yang mana dari kelompok manusia itu bisa mereka menjadi orang-orang kafir, bisa mereka dari orang-orang kafir, koma, bawahnya yanzilullahu al-ghaitha, yanzilullahu al-ghaitha, Allah menurunkan hujan. Fayakulun, maka mereka, fayakulun, maka mereka kelompok manusia itu, maka mereka kelompok manusia yang kafir itu, maka mereka kelompok manusia yang kafir itu mengatakan, maka mereka kelompok manusia yang kafir itu mengatakan,
al-kaukabu kadza wa kadza, koma turunnya hujan ini adalah karena bintang-bintang ini dan itu. Bintang ini dan itu, bukan jamak. Bintang ini dan itu. Sering loh ini. Sering loh ini. Bukan main-main. Ini hadis ini menunjukkan ya, ketika Allah itu menurunkan barokah, keberkahan, ada mereka itu yang menjadi kelompok orang kafir. Apa yang dimaksud? Kok Allah nyebutkan keberkahan, kemudian Allah nyebutkan kelompok orang kafir? Maksudnya Allah menurunkan keberkahan berupa hujan tadi itu. Oke, paham? Turunnya hujan yang merupakan keberkahan itu, ada orang-orang yang mengatakan, oh ini karena bulan ini itu. Paham? Ini kelompok seperti ini, kelompok kafir dalam pandangan Allah. Ngerti ya? Jadi ini berhubungan sama iman, bukan main-main ini. Apa tadi ceritanya? Terakhir? Nah itu, karena bintang ini dan itu. Karena bintang ini. Riwayat yang lain, bapaknya, riwayat yang lain mengatakan bikaukabin kadza wa kadza. Riwayat yang lain mengatakan turunnya hujan ini karena sebab bintang ini dan itu. Turunnya hujan ini karena sebab bintang ini dan itu. Makanya tidak boleh. Nanti kalau akan turun bintang berekor menteri apa, akan terjadi opo gitu ya, bla 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 gitu. Ya, tidak boleh. Itu berarti pesimis sama Allah. Kalau misalnya, oh kalau turun bintang ini akan seperti ini, akan hujan nanti, jangan khawatir. Karena rahmatnya Allah ini. Berarti menafikan rahmatnya Allah. Seolah-olah bukan Allah yang nurunkan ini, tapi karena bebintangan tadi itu. Dan jangan ditakwil. Maksudnya ngomong gini itu karena gini. Dah. Hadisnya sorry kok ini. Bintang ini dan itu turun, maka turun hujan. Hujan berkah. Karena sebabnya turun hujan ini, karena sebab turunnya bintang ini dan itu, turun hujan. Lah, al-ghaith, hujan ghaith apa ghaith itu? Apa bedanya ghaith sama mator? Kalau ghaith rintik-rintik itu. Ghaith. Kalau mator hujan apa deres, mator. Kalau mator apa sih mator? Apa? Siapa? Bedone iku lho. Ono mator udan, lek mator bandara udara. Ya opo ini? Makanya beda alif, beda bahasa Arab itu. Paham ya? Ini kenapa kok dikatakan oleh Allah sebagai kelompok orang-orang kafir? Ya karena dia tidak melihat kebesaran Allah. Dia ngelihat karena adanya ini, bintang ini dan itu. Meskipun dia mengatakan bintang ini yang gerakan Allah. Tapi ada selentingan seperti itu nanti. Ya. Apa? Jinsi ana wa yak sawa. Paham. Riwayat yang lain, wa kadza an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qol. Riwayat yang lain dari
riwayat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Dari riwayat Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Jadi maksudnya ini gini, Nabi menyampaikan ayat Quran dulu ya, atau langsung gini aja, Nabi bersabda, titik dua, Nabi menyampaikan surat Al-Waqi'ah ayat 82. Nabi menyampaikan surat Al-Waqi'ah ayat 82. Qala, kemudian Nabi bersabda. Qala, kemudian Nabi bersabda, syukrukum, ungkapan syukur kamu sekalian, ungkapan syukur kamu sekalian, takulun, kamu sekalian mengatakan, mutirna binau'in kadza wa kadza, kita mendapatkan hujan karena sebab bintang ini dan itu. Bukan syukurnya itu alhamdulillah. Ada kan doa ketika hujan, ketika takut terjadinya hujan yang lebat. Kalau kita ngelihat secara langsung di sini, Nabi mengatur kepada kita tentang masalah doa ketika hujan dan lain sebagainya, karena ada kelompok manusia yang ketika turun hujan syukurnya bukan kepada Allah, tapi syukurnya dengan mengatakan karena bintang ini dan itu dan lain sebagainya. Ini adalah, jangankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja kan bangkel kalau sampai misalnya kita yang memberikan sesuatu kemudian ya secara normal secara normal ya, kalau ikhlas tidak tahu, kalau itu ikhlas masya Allah tidak tahu, tidak secara normal. Misalnya ada orang ngasihi sama kita gitu ya, ada orang ngasih sama kita kemudian orang mengatakan jazakumullah khair, yang diutus fulan ini, ente masya Allah ya, ente ini khair, ngasih sama ana, baik ente. Mau ndak mau yang ngasih ada perasaan, mau ndak mau. Nggak tahu kalau ente sudah tingkat ikhlas tinggi ya, wallahu a'lam. Ya wallahu a'lam kalau sudah tingkat ikhlas tinggi. Iya li. Kok kayak sumpah nih. Rahim sih. Nggak kopian atau nggak cadar di sini. Kita orang ini sumpah kayak lungsat. Paham ini ya? Mau tidak mau, ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berhak memiliki sifat cemburu, itu berhak. Allah berhak. Bahkan ketika Allah itu tidak ada perasaan cemburu kepada hambanya, berarti hamba itu tidak dipedulikan sama Allah. Ketika Allah memiliki perasaan cemburu kepada hamba tadi itu, maka ketika hamba itu mulai dalam keadaan melupakan Allah, ada yang lain, diingatkan sama Allah. Makanya Nabi Ibrahim dikatakan Khalilullah, orang yang dekat sama Allah. Kenapa? Karena Nabi Allah Ibrahim menginginkan punya anak. Tahunan tidak punya anak. Diberikan oleh Allah anak Nabi Ismail. Pendapat mu'tamad, Nabi Ismail baru Nabi Ishak. Pendapat yang lain mengatakan Nabi Ishak dulu, kemudian Nabi Ismail. Ala kulli hal, timbul perasaan cintanya Nabi Ismail kepada, timbul perasaan cintanya Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail.
Allah tidak menginginkan seperti itu. Falamma ra'ainahu falamma balagha mahu sa'ya. Ketika anak itu mulai bisa diajak jalan, diajak barengi, apalagi kebiasaan orang Arab itu dulunya sebelum mengenal Islam lebih senang kepada anak laki-laki. Karena laki-laki bisa di luar, diajak keluar, kalau perempuan di rumah tok. Sehingga dalam sifatnya orang-orang sebelum datangnya Islam kalau dikasih anak perempuan itu mukanya berubah, lungset. Ya, mukanya lungset, mangkel gitu, mukanya. Gitu. Allah tidak menginginkan, Allah sifat penjuru besar. Dan berhak Allah seperti itu. Allah tidak menginginkan, berarti apa? Allah cinta betul sama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Makanya langsung diperintahkan, tidak tanggung-tanggung. Bukan disuruh misahkan, tidak. Kalau misahkan ketika kecil dulu. Ketika masih nyusu sama ibunya, sama Siti Hajar, dipisah. Ketika timbul, bayangkan, itu terpisah seperti itu, gimana rasanya? Jenguknya itu ada yang mengatakan 1 minggu sekali, ada yang mengatakan 1 bulan sekali. Apa kendaraannya? Padahal Nabi Ibrahim di Palestina, Siti Hajar dengan Nabi Ismail di Mekah. Kendaraannya buruk. Buruk langsung gitu kan. Kendaraannya Nabi Ibrahim itu. Balik ketemu anak Imaneng, balik maning merunu. Ketemu anak Imaneng, balik merunu. Ini juga pelajaran bagi inti perempuan-perempuan, jangan ketentuan Allah ya ini, tapi ente lihat Siti Saro kan gitu dulu. Ceritanya kan gitu, lama enggak punya anak. Siti Saro kesian gitu loh. Kelihatan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menginginkan anak. Akhirnya apa? Sofyan Gudi, paham aja. Berarti paham ini sudah. Ya kan? Ya Pak, Anda bilang, kok iya, pasti kan? Iya. Akhirnya apa? Budaknya Siti Hajar dibebaskan, disuruh ngawini. Tuh, bisa. Akhirnya dikawin sungguhan. Subhanallah, timbul perasaan cinta. Jadi bojone cinta, mulai ngamuk tok. Akhirnya hamil dulu, yuk ngamuk. sampai punya anak disuruh ke Mekah itu. Itu kejadiannya kan gitu. Kejadiannya gitu. Setelah itu Siti Saro juga hamil juga. Ya. Apa pelajaran di sini? Kalau tidak punya besar hati jangan coba-coba untuk nyuruh suaminya nikah lagi. Jangan. Pelajaran pertama. Pelajaran kedua, engkau aja berdua. Paham ya? Tidak mau Allah. Sembelih. Ayo. Ini arafil manami anni adbahuka. Yu'ubu anni adbahuka. Anak itu. Anak situ. Ayo bayang nakon. Anni adbahuka. Belen. Aku sungguhnya akan nyembelih kamu. Kenapa? Mimpi aku. Fandur mada taro. Menurut kamu ya apa? Nabi Ismail orang soleh mulai kecil. Al-Halim. Fabasyarnahu bighulamin halim. Bukan bighulamin zaki. Bukan anak cerdas. Anak bijaksana. Kalau cerdas lain jawabannya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Enggak apa-apa, Bah. Kalau emang Abah mimpi aku disembelih, sembelih saja. Nanti insyaallah aku dikumpulkan bersama kelompok orang-orang yang sabar. Itu halim. Kalau cerdas enggak? Kalau Nabi Ismail cerdas, jawabannya bukan gitu. Loh Abah, anak mau sembelih? Iya. Anak kan baru lahir. Umur 7 tahun masih an. Abah kan tua, Abah aja disembelih. Itu yang cerdas. Enggak. Fabasyarnahu bighulamin halim, bijaksana.
Kalau bijaksana itu jawabannya pasti cerdas. Kalau cerdas macam-macam. Cerdas keilmuan, cerdas ngomong, cerdas untuk nipu, cerdas itu. Paham ya? Nggak mau. Apa intinya semuanya? Allah tidak menginginkan ada kecintaan. Mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi Nabi Muhammad. Kejadian seperti itu pernah. Ya. Memiliki anak laki-laki. Senang. Mulai tumbuh anak itu. Sebelumnya meninggal kecil semuanya. Sayyidina Ibrahim, anaknya Nabi Muhammad, meninggal. Nangis tuh Muhammad. Tangisan rahmah, bukan tangisan penyesalan kepada Allah. Intinya apa? Jangan ada kecintaan selain Allah. Nabi Muhammad tidak ada seperti itu. Itu pelajaran buat kita. Yang bantu dakwanya di luar Sayyidina Abi Thalib, Sayyidina Abu Thalib di luar. Dalam rumah tangganya Sayyidina Khadijah dibuat oleh Allah meninggal dalam jangka waktu yang pendek. 2 orang yang ini. Sumpek. Normal. Basyariah. Tapi bedanya sumpeknya Nabi tidak menurunkan nilai ibadahnya Nabi. Itu bedanya. Tambah ningkat. Allah tahu. Oh, ini hambaku Nabi Muhammad, kekasihku dalam keadaan sumpek. Isra Mi'raj. Gitu loh. Masa Isra Mi'raj? Meskipun Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti mengatakan salah kalau dikatakan Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj karena wafatnya Sayyidina Khadijah dan Sayyidina Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad tidak ngefek sama sekali. Itu memang murni untuk menerima perintah sholat. Itu pendapat beliau. Pendapat yang sering kita dengarkan kan enggak. Sampai dikatakan apa? Ayyamul huzun. Ya pada? Ya dikatakan hari sedih. Syekh Muhammad Ramdhan Al-Buti nolak itu. Tidak ada. Nabi Muhammad ditinggal udah ada masalah. Ya itu bentuk cintanya beliau. Ya istiadatnya beliau. Boleh kita ambil pendapat seperti itu. Tidak ada masalah. Oh ya. Mau apalagi gini. Katanya Nabi, syukrukum takuluna mutirna binau ing kadza wa kadza. Turun hujan, bukan kamu mengucapkan alhamdulillah ala hadi nikmat enggak. Ucapan syukur kamu sekalian katanya Nabi, kita ini mendapatkan hujan karena adanya bintang ini dan itu. Loh ya apa sih? Marah Allah. Enggak mau. Wa binajmin kadza wa kadza. Sama. Nah, dengan karena sebab bebintangan ini dan itu. 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 Jadi bedanya kalau nau'un sama najmun. Kalau nau'un itu bintang yang muncul kemudian sakoto. Tidak ada di sini. Tidak kelihatan lagi. Muncul, itu apa biasa di WA itu loh. Bintang berekor. Menteri apa. Kalau sudah muncul bintang berekor. Itu nau'un itu. Tapi kalau najmun, sabata fis sama. Kalau bintang itu masih ada di langit. Itu kan kejadian sekarang. Karena turun hujan, karena turun apa? Adanya bintang seperti ini maka akan muncul seperti ini dan itu. Nah, boleh. Ya. Sampai waktu kecil-kecilan kita orang sering gitu dikatakan, ya ngomong. Iki langit iki abang, ojo ndelok langit loro moto kon kok. Apa hubungane loro moto kan ndelok langit? Ya. Ada. Ya tidak boleh. Menyamakan dengan itu dan lain sebagainya tidak ada. Ya kejadian, gitu. Ya. Kalau takut terjadinya ini dan itu ya sudah, baca wirid, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, dikasih perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kurangnya apa kemarin? Yang kejadian erupsi itu,
Semuanya habis semuanya. Ada satu rumah aman. Ayo ngomong saya. Rumah ini satu tok ini. Semuanya tenggelam. Ini tok enggak. Cuma terasnya tok. Ada pasir kayak gini tok. Terasnya tok. Tahu enggak? Ini rumah dibuat ngajar ngaji. Anak kecil-kecil. TPQ. Kita orang kan bangkel kadang-kadang. Ya, Fikri pulang dari Hadromut 5 tahun. Anak kasih bagian ngajar TPQ, alibak tak. Enggak insyaallah ya, maksudnya. Mosok diajarin ini. Ada pasti pas gitu tuh ada. Pasti. Tapi enggak insyaallah ya, aku enggak masyaallah. Oh, enggak. Enggak boleh. Kita enggak tahu loh. Kadang-kadang ngajar kitab tebel, ngajar kitab yang tinggi, sama ngajar kitab yang kecil, ngajar yang kecil-kecil, lebih berat kecil-kecil ini. Iya. Apakah pas ngajar Ustad kencing, ya arek jili. Simpang manglo, Ustad waduh, ya apa ini? Ati dikepuk arek cili. Mau ndak mau, kena karpet. Tapi alhamdulillah karpetnya tinggal di pulang tua nih. Anakmu horok. Berat tuh. Iya. Kalau orang ngajar kitab dan lain sebagainya yang tinggi ya itu. Makanya kita ini katanya Imam Ja'far Shadiq, jangan pernah melihat sesuatu yang kecil. Perbuatan baik yang kecil jangan itu anggap kecil. Bisa besar di sisi Allah. Begitupun sebaliknya, kemaksiatan yang kecil jangan itu anggap kecil. Karena apa? Bisa jadi itu sebab murkanya Allah. Yang diceritanya menungso mlebu neraka gara-gara kucing. Tidak ada. Kucing itu binatang. Tapi Allah menghendaki gara-gara kucing masuk neraka. Ya apa ini? Ya, itu. Gara-gara anjing najis mughalladh masuk surga. Gara-gara lalat minum di tintanya masuk surga. Ayo. Ya apa? Sabarnya, kesabaran dan sebagainya. Ya. Imam Malik tengah ngajar. Imam Malik. Ya Allah. Imam Malik itu sampai diceritakan waktu ngarang kitab Muwatta, yang nulis itu putrinya. Ditulis sama putrinya. Tengah itu terdengar keluarganya itu ada nangis, anak kecil-kecil nangis itu. Tanya, loh ini kok nangis, kenapa? Iya abah itu nangis karena tidak ada makanan. Yo opo ini. Itu ngarang kitab. Tetap ngarang kitab. Tengah ngajar diem. Bingung. Muridnya takut mau tanya kan, kok mau diem ini Imam Malik diem. Tidak lama lanjutkan lagi, selesai, tak dipanggil. Ada apa di sini nih, di kaki anak nih katanya. Didelok, ada 8 kala jengking. Nyengat. Iya, loh Imam, kok bisa kuat gini? Anak malu sama Nabi. Tengah nyampaikan hadis kok mau berhenti. Cuma gara-gara kala jengking 8. Kala jengking 8. Yo. Ndak be bukan 8 be 6. Ya wis, hatta kon separuh kala jengking menwarana. Kok dihitung 8 apa 6? Kira-kira gara-gara itu. Kon ojo maning kala jengking, nyamuk buyar. Lo kan gitu. Nyamuk. Ya. Kipas angin ndak murup wis rame yo. Kan ya untungnya ono aku, kan ngerti aku. Coba ono aku yo rame wis. Tak wantem ya, bangkel. Iya. Panas di sini, misalnya ya. Padahal di omah yo panas bocor kabeh, mbok kabeh. Tapi aduh mlebu kene ya anu. Iya. Itu ambilannya Allah. Ana sampai sekarang enggak nutuk loh ya. Sampai sekarang enggak nutuk. Imam Syafi'i itu ngajar sambil netes darah. Kena beser kuat itu. Beser ya, beser apa? Apa? Ambeien. Yo apa ini? Ngajar sama netes. Tetap ngajar. Imam Syafi'i.
Ya. Woi Imam Syafi'i kok ndelok ceritane nemen. Sampai ada muridnya itu sapa sing yang sekarang banyak pendapatnya digunakan Buaiti ya. Buaiti itu dulu lek wis mari belajar Imam Syafi'i ndak hafal, ndak tahu. Itu diulangi saya petang puluh. Duduk Imam Syafi'i ini. Wis mari belajar, paham ya? Paham. Kau ndak paham ya? Iya, sini paham. Diulangi petang puluh. Ini, ayo lagi. Ini, peng petang puluh. 40 kali. Tapi jadi orang alim Al-Buaiti. Sampai dikatakan Al-Buaiti itu ceritanya. ngafal no pelajaran di rumahnya itu sama keras suara. Misalnya al-kalamu wal abdul murakabul fi itu berarti dua apal. Tetangganya apal. Ya apa ini? Tapi tetap maju terus. Oh no. Iki sing bongol-bongol seneng ya. petang puluh gini. Yo opo ndak ngelu ini. Allah. Lagi kita orang bungkus saya kayak gini. Itu orang boleh bilangnya Allah ya. Nah, seperti dikatakan di sini kalau memang dia berkeyakinan di situ turunnya sesuatu bintang ini itu sebab hujan, fala syakka bi kufri ini. Fala syakka bi kufri. Fala syakka fi kufri, maka tidak ada keraguan dalam kekufurannya. Kalau dia mengatakan turunnya ini karena bintang ini. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Tapi kalau dia mengatakan turunnya hujan dari Allah, tandanya dengan bintang ini muncul, tapi tetap dia berkeyakinan dari Allah, madhab Syafi'i menyatakan tidak jadi kufur. Ya, madhab Syafi'i tidak menjadikan kufur. Walam yaksud ila fi'lin najmi. Dia tidak bertujuan itu karena perbuatan atau karena sesuatu dari bintang itu. Tapi ya sulit gitu itu. Sulit. Dia mengatakan hujan dari Allah. Cuma sebabnya itu ada tanda. Berupa bintang ini, bintang itu. Tapi bukan karena bintang itu. Karena Allah yang menentukan ada tandanya. Itu tidak jadi kufur. Menurut pendapat Syafi'iyah. Gitu. Sayyidina Allah bin Abbas pun pernah ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu melaksanakan salat istisqa untuk turun hujan, Sayyidina Abbas, bukan Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abbas, beliau mengatakan kam baqiya min nau'its tharaya, berapa tersisa dari bintang ini. Jadi perhitungan di situ. Ada perhitungan, ini lain perhitungan. Dikatakan tinggal ini ada 7 bintang. Katanya beliau 7 hari lagi hujan. Terjadi 7 hari lagi hujan. Nah ini maksudnya Sayyidina Abbas itu bukan menyandarkan kepada tanda. Ada tanda. Ya, cuma betul-betul butuh keimanan kuat. Karena ini tipis bedanya antara mempercayai Allah dan perbintangan. Yang tidak kufur itu kalau tetap percaya kepada Allah, ada tanda yang diberikan oleh Allah dengan bintang ini dan itu. Itu boleh. Tapi masih tetap waqtalafu fi karahiyatin. Masih ada ulama mengatakan meskipun tidak jadi kufur tetap makruh. Seperti itu. Ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan enggak. Masih ada khilaf di situ, menyatakan seperti itu. Tapi wal adharu annaha karahiyatun tanzih, bukan tahrim. Makruh tanzih itu. Kalau mengatakan karena bintang ini nanti akan turun ini tandanya seperti ini, itu
makruh tanzih. Makruh tanzih. La itsma fiha, enggak dosa. Wala tahrim. Sebabnya itu gini, kenapa kalau dikatakan makruh tanzih? Kalimatun mutaraddidatun bainal kufri wa ghairi. Ini kalimat begini. Kalimat menakutkan. Dia mengatakan seperti itu, apakah dia berkeyakinan Allah atau berkeyakinan kepada bintang? Maka fayusa'uddon biqailiha. Mau tidak mau yang ngomong diprasangkai buruk nanti. Gara-gara itu kalau ngomong seperti itu jadinya makruh. Kalau ngomong seperti itu jadinya adalah makruh. Wali annaha min syari jahiliyah. Itu merupakan kebiasaan syiarnya jahiliyah. Wa man salaka maslakahum, seperti jalannya mereka. Jangan gitu. Jadinya gitu. Tapi pendapat yang kedua mengatakan oh enggak, yang dimaksud di hadis itu kufur bukan kufur keimanan. Iya. Fi ta'wili asul hadithi annal murada bil kufri kufrun ni'mati lillahi ta'ala. Maksudnya kufur di dalam hadis tadi itu kufur nikmat, bukan kufur iman. Jadi wong kafir, enggak. Kufur nikmah, kufur nikmatnya Allah. Gitu lah. Liktisori ala idhofatil ghaithi ilal kawakib. Karena dia menyandarkan turunnya hujan itu, rintik-rintik hujan itu dengan munculnya bintang. Itu ya, macam-macam takwilnya di dunia. Sampai di antara apa ini orang-orang soleh gitu, mereka tidak menyenangi untuk ganti-ganti nama yang sudah baik. Kadang-kadang ada ya hitungan nama ya, ada hitungan nama. Oh misalnya ini mau kawin sama ini, yang laki namanya ini, yang perempuan namanya ini, dihitung. Oh kurang bagus, nggak mau, marah. Karena takutnya seperti itu. Takutnya seperti itu. Lah misalnya jenenge sopo Ahmad, sing tahu laki. Jam perempuan nih Khadijah, nggak cocok. Loh, kok nggak cocok? Ya apa Ahmad sama Khadijah? Ahmad ya Muhammad. Tapi kecuali kalau namanya sopo misalnya, nama-nama haula ada. Iya. Berbilat. Iya, itu lain. Kalau nama-nama yang tidak Islami memang sunnah untuk diganti. Nama untuk diganti, sunnah nama-nama seperti itu ya. Kalau namanya sudah baik, sudah bismillah. Namanya api kok. Ada apa buat? Namanya Umar, sahabat. Istrinya namanya nama Islami. Wes mari. Apa lagi? Nama lakinya namanya sahabat. Nama perempuannya nama bibinya Rasulullah. Wes api. Apa nih mana? Iya. Nama lakinya orang yang berikan petunjuk. Nabi Muhammad. Iya. Nama perempuannya perempuan baik. Bisa diganti. Diganti apa? Apa lu? Iya. Kecuali kalau nama lakinya Munir, terang benderang. Sing wedok Dulma, ya gantian. Akhirnya kayak apa lambang Korea itu putih hitam. Tuh ya diganti. Nama tidak bagus ya diganti. Iya. Gomi. Mana Gomi ya? Hah? Dah, ini kan nojo. Iku Gomi. Jenenge siapa artinya? Hah? Syari, huh? Syari, oh Syari dalan. Syari Ahmad Al-Ghamidi. Iyo, iki mungkin Al-Ghamidi itu niru ndek iku lho. Sing ngaji di Mekah itu loh. Kan ada maksud Al-Ghamidi. Baik ganti aja nama ente, manggil Ahmad sekarang. Iya.
Kalau manggil Gomi diganti sekarang Ahmad. Iya. Ahmad ganti. Itu. Ya. Allah. Kadang-kadang ono jeneng iku kedukuran. Iya, siapa jenengmu? Kutub. Mbok sapa ki jenenge wallahu alam ya. Iki pasti bapak ngrungokno saiki kok ditekono aku. Yang ngasih nama itu ini. Kutub. Kutub yai. Mangga nduk heng. Nggih tasbihan dikalungi pisan. Wis rada-rada heng. Iku jeneng-jeneng ngedik. Ya. Wallahu a'lam bishawab.